Halo, perkenalkan nama saya Grace April Lagan dengan NIM 11S23043. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum 8 eh, mata kuliah algoritma dan struktur data. Nah, di sini sebelumnya itu saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari praktikum ini. Nah, praktikum ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami secara konseptual dan praktis mengenai konsep rekursi atau recursion serta penerapannya dalam struktur data binary search tree atau BST. Nah, selain itu praktikum ini juga difokuskan pada implementasi berbagai metode transversal sebagai bird first search dan deep first search yang mencakup pre-order, in-order, dan post-order transversal. Nah, di sini kita juga diharapkan mampu memodifikasi dan membantu program Java secara mandiri dengan pendekatan rekursif serta dapat menguji dan menganalisis hasil program melalui studi kasus yang diberikan. Nah, adapun pemahaman yang diharapkan setelah mengerjakan praktikum ini adalah memiliki pemahaman yang kuat mengenai cara kerja rekursif, terutama dalam konteks tree dan struktur data kompleks lainnya. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengimplementasikan BST secara rekursif, termasuk operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan node. Selain itu, kita akan memahami bagaimana cara melakukan transversal pada tree dan mengetahui perbedaan dari masing-masing metode transversal. Dalam konteks lanjutan, mahasiswa juga mampu membalik invert struktur tree dan memvalidasi apakah tree merupakan BST yang sah. Berdasarkan urutan aturan nilai node, dengan pemahaman ini mahasiswa akan lebih siap untuk menghadapi tantangan pemrograman yang lebih kompleks di dunia nyata. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pada kelas invert tree. Di sini kita mendeklarasikan metode statik bernama invert tree. Nah, di mana binary search tree di sini bersifat mengembalikan root tree hasil invert dan parameter root ini node akar atau utama dari tree yang akan dibalik nantinya. Nah, di sini ada if, di sini kita eh, base case, di mana jika rootnya itu adalah nol, artinya pohon kosong atau sudah mencapai daun, maka rekursif itu dikembali, maka akan dihentikan dan akan mengembalikan nilai nol. Lalu di sini kita menukar anak kiri dan kanan, karena kita menukar subtree dan kanan dari node saat ini, yaitu menyimpan anak kiri atau root left ke variabel sementara yaitu temp dan mengganti root left dengan root right. Lalu si root right ini diisi temp yaitu nilai awal dari kiri. Lalu di sini kita melakukan rekursif untuk menukar subtree di bawahnya. Nah, kita memanggil fungsi invert pada anak kiri dan anak kanan yang baru karena sudah ditukar. Lalu ini yang mana ini akan membuat subtree dari node juga diinvert. Lalu di return root ini kita mengembalikan node root setelah semua subtree di dalamnya selesai diinvert. Nah, di mana inti dari fungsi invert ini adalah akan menukar setiap kiri dan kanan dari node ke seluruh pohon secara rekursif, di mana ini mencerminkan pohon secara horizontal. Nah, kita akan langsung mengerun untuk pada bagian invert tree tersebut. Nah, kita buat mvn verify. Setelah setelah berhasil, kita langsung buat menjadi V8. Nah, hello world karena intirannya itu ini. Nah, kita mau mengerun untuk bagian invert. Langsung saja. Nah, di sini kita coba masukkan inputannya itu 47, lalu 21, lalu 76, lalu 18, lalu 27, lalu 52, lalu 82.
Kita ketik selesai. Nah, di mana BFS sebelum diinversi itu adalah 472176, kemudian 18275282. Nah, setelah diinversi dia jadi 47762182522718. Kenapa? Kan 47 ini di sini sebagai root. Nah, kita urutkan dia anaknya itu di sini anaknya itu kan 2176. Nah, kita urutkan dari yang tertinggi. Anak pertama itu jadi 76, anak kedua jadi 21. Nah, kan di sini ada 18, 27, 52, 82. Nah, kita urutkan juga anak si 76 ini jadi 82 dan 52. Dan anak yang 21, tadi kan 18 dan 27 kita urutkan dari terbesar ke terkecil, maka dia jadi 27 dan 18. Nah, yang kedua itu di sini ada Violet BST. Di sini kita mendeklarasi ke utama yaitu Violet, Violet BST, di mana kelas ini bersifat publik dan berfungsi sebagai utilitas untuk memeriksa validitas sebagai BST. Nah, di sini di public static class node ini kita eh, si kelas node ini mewakili struktur data pohon binar atau binary tree, di mana setiap node menyimpan integer value yaitu nilai dari node, kemudian node left di sini referensi ke anak kiri dan node right itu referensi ke anak kanan. Di mana di mana konstruktor di sini kita menginisialisasi node dengan nilai value. Lalu di sini kita menggunakan metode isValid BST. Di sini kita fungsi utama untuk Valid BST ini yaitu kita membuat array list kosong untuk menyimpan hasil transversal in order. Lalu kita lakukan transversal in order pada root dan disimpan nilainya ke list. Realis. Lalu setelah transversal selesai, periksa apakah semua elemen dalam list terurut menaik atau BST tidak boleh memiliki duplikat dan harus terurut. Lalu di sini if jika nilainya yang kurang dari atau sama dengan nilai sebelumnya, maka itu bukan BST. Maka akan ehm, maka outputnya itu yaitu return false. Lalu jika semuanya valid maka return true. Nah, pada bagian ini, di sini transversal in order, di mana kita mengunjungi dari kiri, lalu ke atas, dari kiri, lalu ke root, lalu ke kanan. Di mana ini sangat penting karena in order dari BSC selalu urut menaik. Disimpan dalam list value yang untuk kemudian divalidasi. Langsung saja kita run untuk bagian dari valid BST tersebut. Nah, di sini kita run. Kita masukkan jumlah nodingnya itu contohnya 6. Kita masukkan nilai-nilai nodingnya itu contohnya 1, 4, 5, 3, 9, 8. Nah, dia akan true karena apa? Karena dia tidak duplikat. Oke. Lalu kita periksa untuk yang duplikat. Contohnya kita masukkan 5. Lalu kita masukkan 2, 2, 1, false. Dia langsung false karena ada nilainya yang duplikat. Kita coba untuk tes case lain. Contohnya 5, 1, 7, 8, 2, kemudian kita masukkan 1. Nah, dia akan false karena ada duplikat yaitu 1. Nah, sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan pada praktikum 8 tersebut. Apabila ada tutur kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Sekian dan terima kasih.